Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang bagaimana aturan dan juga larangan dalam menyambut komuni di dalam perayaan Ekaristi. Sering terjadi dalam perayaan-perayaan Ekaristi, di mana hadir juga di sana umat non-Katolik, maka ketika menjelang pembagian komuni suci, selalu ada pengumuman yang bunyinya demikian. Yang diperkenankan atau yang dibolehkan menerima komuni kudus adalah yang pertama, mereka yang sudah dibaptis secara Katolik. Lalu yang kedua, mereka yang sudah diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Yang ketiga, mereka yang sudah menerima komuni pertama atau sambut pertama. Dan yang keempat, tidak mempunyai halangan. Poin-poin ini sekali lagi akan disampaikan oleh yang mewakili para pengurus gereja ketika komuni kudus hendak dibagikan. Nah, saudara-saudari, poin pertama, kedua, dan ketiga mungkin kita gampang atau mudah memahami. Tetapi poin keempat ini sering disalahartikan oleh banyak umat Katolik. Maka pada bagian ini saya ingin memberikan sebuah keterangan bagi kita supaya kita punya sebuah konsep pemahaman yang sama tentang hal yang dimaksudkan pada poin ini. Saudara-saudari, tidak jarang kalimat tidak mempunyai halangan ini disalahartikan oleh sebagian umat Katolik. Mereka mengira bahwa larangan itu ditujukan bagi para wanita yang sedang haid. Benarkah demikian? Jawabannya adalah tidak. Sama sekali tidak ada larangan bagi wanita yang sedang datang bulan atau yang haid untuk menyambut komuni. Hal ini disebabkan karena yang disyaratkan untuk menyambut komuni adalah persiapan batin, bukan kondisi fisik. Persiapan batin yang dimaksud adalah kondisi berdamai dengan Tuhan, yaitu tidak sedang dalam keadaan berdosa berat. Jadi saudara-saudari, barangkali mungkin dalam ajaran agama lain yang berbicara di sana tentang wanita yang sedang datang bulan, tidak begini, tidak begitu dalam agama itu, maka barangkali mungkin itu akan berpengaruh sedikit bagi sebagian umat Katolik. Jadi dalam gereja Katolik tidak ada larangan bagi wanita yang sedang datang bulan untuk menyambut komuni. Karena datang bulan itu adalah proses biologis seorang manusia yang normal. Bukan sesuatu yang dibuat untuk mendatangkan dosa. Tetapi sekali lagi, itu adalah proses biologis yang harus dilalui oleh seorang manusia normal. Baik saudara-saudari, itu bagian pertama. Bagian yang kedua, mari kita lihat hal-hal atau syarat-syarat yang ditujukan kepada kita untuk menerima komuni. Jadi syarat-syarat ini mau dikatakan bahwa orang yang kondisi seperti inilah yang diperkenankan untuk menerima komuni. Maka mari kita lihat poin pertama. Dalam keadaan rahmat, tidak dalam keadaan dosa berat. Artinya di sini orang tersebut sudah benar-benar bersiap secara mental, secara jiwa untuk menyambut komuni kudus. Yang kedua, telah mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa jika sebelumnya melakukan dosa berat. Jadi seandainya dia sudah melakukan dosa berat pun, tetapi kalau dia sudah mengakui dosanya atau mengakukan dosanya, maka dia diperkenankan untuk menerima komuni kudus. Kemudian yang ketiga, percaya kepada doktrin transubstansiasi, di mana yang disambut dalam Ekaristi adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari, transubstansiasi ini adalah sebuah istilah yang ditujukan dalam perayaan Ekaristi ketika peristiwa konsekrasi. Di saat konsekrasi itu, kita dengan iman meyakini bahwa roti dan anggur itu sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka setiap orang Katolik atau umat Katolik yang hendak menyambut tubuh Kristus, yang membagikan komuni, baik pelayan luar biasa atau para imam, dikatakan tubuh Kristus, umat Katolik wajib menjawab amin.
Kata amin berasal dari bahasa Latin yang artinya ya. Kandungan kata amin adalah kita mengakui dengan akal dan budi, dengan iman kita, bahwa yang kita sambut itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Itulah yang dikatakan dengan doktrin transubstansiasi. Kemudian yang keempat, berada dalam kesatuan gereja Katolik. Artinya seluruh ajaran iman gereja Katolik kita hidupi dengan baik. Lalu yang kelima, puasa. Tidak makan dan tidak minum kecuali air dan obat. Dan setidaknya itu dilakukan 1 jam sebelum komuni kudus diterima. Ini kita temukan dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanun 919 paragraf pertama. Kecuali orang yang dalam kondisi sakit atau jompo ya. Itu kita temukan dalam Kanun 919 paragraf yang ketiga. Kemudian poin yang ketiga saudara-saudari, hal yang perlu kita lihat di sini adalah larangan bagi orang yang mau menyambut komuni. Jadi tadi poin-poin yang dibenarkan atau syarat-syarat bagi siapa saja yang diperkenankan menyambut komuni, maka pada bagian ini kita lihat apa saja atau poin-poin atau larangan-larangan yang dikatakan bagi kita untuk tidak menyambut komuni. Pertama, imam jangan merayakan ekaristi atau menerimakan komuni kepada orang Katolik yang sadar berdosa berat, tanpa terlebih dahulu menerima sakramen pengakuan dosa. Yang kedua, orang Katolik yang dikenai sanksi ekskomunikasi, misalnya mengajak atau menolong seseorang untuk melakukan aborsi. Saudara-saudari, dalam ajaran gereja Katolik, aborsi itu adalah tindakan pembunuhan. Maka barang siapa yang membantu, menolong, atau bersekongkol untuk terlibat dalam sebuah tindakan aborsi, maka dia akan dikenai sanksi ekskomunikasi. Pemutusan hubungan, itu arti lain dari ekskomunikasi. Jadi gereja Katolik akan memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak instansi gereja itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak diizinkan menyambut komuni yang berhati keras membandel dalam dosa berat yang nyata. Misalnya, yang pekerjaannya jelas-jelas bertentangan dengan moral gereja Katolik. Kita tahu saudara-saudari, ajaran gereja Katolik itu begitu luhur dan indah ya. Gereja Katolik tidak pernah bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Tapi gereja Katolik selalu mengarahkan umatnya untuk melakukan yang baik. Kemudian, poin yang keempat, tidak diizinkan menyambut komuni yang hidup dalam perkawinan yang tidak sah. Jadi saudara-saudari, bagi mereka yang sudah hidup bersama tapi perkawinannya belum sah, maka tidak dibenarkan untuk menyambut komuni. Dan yang kelima, orang Katolik yang bercerai secara sipil dan tidak menikah wajib mengaku dosa sebelum menyambut komuni, karena perkawinannya tetap sah sebelum dinyatakan batal oleh tribunal gerejawi. Inilah kira-kira saudara-saudari poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dalam gereja Katolik, supaya kita tahu dengan jelas, dengan persis syarat untuk menerima komuni, syarat untuk tidak boleh menerima komuni, dan juga dengan mengetahui poin-poin penting ini, kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi sebagai seorang beriman Katolik dalam perayaan Ekaristi Kudus. Demikianlah penyampaian kami saudara-saudari, semoga katekesis singkat ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.